1951. Sejak zaman dahulu, sudah banyak orang yang mengincar Asura. Oleh karena itu, seringkali kita mengeluarkan beberapa hal khusus yang membuat orang mengira bahwa mereka memiliki petunjuk tentang Asura, namun nyatanya pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa semua petunjuk yang tampak nyata adalah palsu, jelas Akiduo. Lu Ye langsung bersimpati pada Gu Seng. Tak perlu dikatakan lagi, informasi yang diperoleh orang ini sengaja dikeluarkan oleh Asura Surgawi. Perjalanan mereka ditakdirkan tidak membuahkan hasil praktis. Paling-paling, mereka akan mendapatkan beberapa segel Asura dasar sebagai hadiah. Letakkan. Lu Ye tidak lagi melihatnya. Adapun ketika dia bertemu Abro dan Gu Seng di masa depan, dia akan memikirkan cara untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dia terjebak di suatu tempat dan tidak dapat menerima pesan. Akiduo menyingkirkan benda seperti cermin itu. Misi masih belum kembali. Saat Lu Ye melihat sekeliling, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengeluarkannya dari dadanya. Melihat ini, Akiduo tidak bisa menahan senyum. Dia telah memperhatikan Lu Ye dan tahu bahwa sikap Lu Ye terhadap hal ini adalah cinta dan ketakutan. Kakak senior, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang harta karun ini. Di lapangan Asura, setiap kali kakak senior memasuki tempat latihan, akan bergetar apakah kamu mau atau tidak. Namun, jika kakak senior mengeluarkannya, kamu tidak akan mengalami masalah ini, kata Akiduo. Lu Ye menahan nasibnya dan dengan penasaran bertanya. Kalau begitu kali ini tidak bergetar. Setelah pengalaman sebelumnya, Lu Ye membawanya begitu saja. Bagaimanapun, meskipun dia meninggalkannya di dalam gua, benda itu akan muncul secara tiba-tiba. Tempat ini adalah tempat tinggal klan saya dalam pengasingan. Tidak dianggap sebagai tempat latihan, jadi tidak berpindah, jelas Akiduo. Lu Ye mengerti. Kalau begitu, maka harta karun ini masih bisa disimpan. Ketika dia meninggalkan lapangan Asura, dadu itu tidak bergetar tanpa alasan. Saat Lu Ye dan Akiduo sedang mengobrol, perbendaharaan tiba-tiba bergetar. Itu bukanlah guncangan sejati, melainkan getaran di hati. Tidak ada alasan lain, harta Asura Field senilai 10 miliar segel Asura tiba-tiba menghilang. Benda ini ditempatkan di alun-alun perbendaharaan. Setiap kultivator yang memasuki perbendaharaan akan dapat melihat keberadaannya segera setelah mereka berbalik. Oleh karena itu, hampir setiap kultivator yang datang ke lapangan Asura untuk berlatih telah melihatnya lebih dari sekali. Itu selalu ditempatkan di sana, dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang mempedulikannya. Sampai hari ini, berita itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, banyak sekali kultivator yang berkumpul di alun-alun gudang harta karun dari seluruh penjuru, dan mereka berseru tanpa henti dengan kekaguman ketika mereka melihat harta karun lapangan Asura benar-benar lenyap. Tidak ada yang tahu siapa yang begitu murah hati hingga benar-benar menukarkan barang ini. Kita harus tahu bahwa itu bukanlah 1 juta segel Asura, juga bukan 10 juta segel Asura. Jumlahnya 10 miliar. Dengan banyaknya segel Asura, tidak peduli sumber daya apapun yang bisa mereka tukarkan, itu akan jauh lebih berharga daripada lapangan Asura. Semua kultivator yang mendengar berita tersebut berdiskusi dengan penuh semangat dan menebak-nebak tanpa henti. Namun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun karena tidak ada yang melihat orang yang menukar harta karun tersebut. Harta karun itu menghilang begitu saja. Di depan rumah kayu itu, misi akhirnya kembali. Di tangan Lu Ye ada harta karun lapangan Asura yang bernilai 10 miliar segel Asura. Untuk sesaat, dia merasakan perasaan yang tidak nyata. Benda yang dia inginkan kini ada di tangannya. Patriark memang bisa dipercaya. Ayo tanda tangani kontraknya. Lu Ye menyingkirkan lapangan Asura dan segera meninggalkan jejaknya di kontrak Asura dengan misi. Kontrak Asura runtuh, berubah menjadi titik cahaya yang jatuh ke tubuh Lu Ye dan misi, menghilang tanpa jejak. Misi dipenuhi dengan antisipasi. Teman kecil, selanjutnya aku akan mengandalkanmu. Lu Ye mengangguk. Mengambil uang seseorang dan menghilangkan bencana bagi mereka adalah hal yang benar. Patriark, kamu bisa menjadi yang pertama. Baiklah. Misi tidak menolak. Saat mereka berbicara, anggota ras Asura lainnya muncul dan membawa beberapa cincin penyimpanan. Dia dengan hormat menempatkannya di depan Lu Ye. Lu Ye mengambilnya dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa itu semua adalah harta karun atribut api dan segera menyimpannya. Ini adalah salah satu ketentuan kontrak. Membantu ras Asura menghilangkan kutukan garis keturunan membutuhkan konsumsi bahan bakar pohon bakat. Konsumsi ini tidak akan banyak untuk 1 atau 2 orang, tetapi untuk 1.500 orang, jumlahnya sangat besar. Bahkan jika Lu Ye menghabiskan semua bahan bakar di pohon bakat, itu tidak akan cukup, jadi dia hanya bisa membiarkan ras Asura mengisinya kembali. Misi tidak bertanya pada Lu Ye untuk apa dia menginginkan barang-barang ini, tapi dia punya beberapa tebakan. Sebelum kutukan garis keturunan Akiduo padam, ras Asura hanya mengetahui dari ajaran leluhur mereka bahwa garis keturunan pohon Dao dapat menyelesaikan kesulitan klan mereka. Namun, mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya.
Di depan meja, Luye meraih pergelangan tangan misi dan menjulurkan akar tak terlihatnya ke tubuh misi. Kekuatan pohon bakat mulai diaktifkan. Misi segera menunjukkan ekspresi kesakitan dan keringat muncul di dahinya. Luye tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Lagi pula, misi tidak lebih muda dari Ahki Duo. Jika sesuatu terjadi selama proses pembakaran kutukan, itu tidak baik untuk dia atau ras Asura. Untungnya, meskipun misi sudah tua, tekadnya sangat kuat. Meski proses menghilangkan kutukan itu sulit, dia tetap bertahan. Setelah melewati masa tersulit, misi bahkan punya mood untuk mengobrol dengan Luye. Ngomong-ngomong, ras Asura adalah ras yang sangat menyedihkan. Mereka hanya memiliki umur 200 tahun, jadi betapapun hebatnya bakat mereka, mereka tidak dapat berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Sejak Sansein Realm terakhir meninggal beberapa tahun lalu, mereka belum pernah melahirkan Sansein Realm lagi. Anggota klan biasa telah terjebak dalam pemandangan terpencil ini sejak lahir. Misalnya, Ahki Duo masih bisa berpartisipasi dalam pelatihan dan melihat lebih banyak adegan, tapi itu semua hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan lapangan Asura. Tidak ada yang tahu seperti apa dunia luar. Sekarang, Misi dan Luye sedang mengobrol, mendengarkan Luye berbicara tentang Laut Wan Xiang dan berbagai keajaiban langit berbintang. Baik Misi, sang patriark tua, dan duo Ahki tidak bisa menahan kerinduannya. Ngomong-ngomong, patriark, dari mana sumber kutukan garis darah ini? Luye tiba-tiba bertanya saat mengobrol. Misi menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlalu lama dan tidak bisa dilacak kembali. Meskipun ada banyak buku kuno yang tertinggal di klan, setelah bertahun-tahun, semua jenis warisan telah hilang. Bagaimana kita bisa tahu di mana sumbernya? Ini juga benar. Untuk ras dengan umur kurang dari 200 tahun, memang mustahil untuk menelusuri kembali puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Duo Ahki tiba-tiba berkata, Patriark, saya pernah melihat beberapa catatan tentang ini di Paviliun Samudera. Oh, Misi menunjukkan ekspresi tertarik. Apa isi catatannya? Luye juga menoleh untuk melihat Duo Ahki. Duo Ahki berkata, slip giok yang mencatat informasi ini tidak lengkap, jadi saya tidak bisa melihat semuanya. Namun, nenek moyang kita sepertinya pernah mengalami pertempuran hebat melawan ras yang disebut Mastiff. Setelah pertempuran itulah klan kita terinfeksi kutukan garis darah. Ras Mastiff. Misi mengangkat alisnya dan memandang Luye. Teman kecil, kamu sangat berpengetahuan. Pernahkah kamu mendengarnya? Luye menggelengkan kepalanya. Faktanya, dalam hal pengetahuan, ras Asura surgawi lebih baik darinya. Hal ini karena lapangan Asura mencatat banyak sekali kultivator dan bayangan dari ras yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno. Bahkan ras Asura surgawi pun tidak mengetahui tentang ras Mastiff, jadi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Dia berkata, ada ras putri duyung di Laut Wan Xiang. Mereka juga terinfeksi kutukan garis darah, tetapi gejalanya tidak sama dengan ras Anda. Di bawah pengaruh kutukan garis darah, sulit bagi mereka untuk melahirkan kultivator Sansein Realm mereka sendiri dan mereka tidak bisa meninggalkan Laut Wan Xiang. Karena mereka berdua terinfeksi kutukan garis darah, mungkinkah kedua ras tersebut bertemu dengan ras Mastiff? Ras putri duyung. Misi merenung sejenak dan berkata, aku ingat dalam catatan kuno bahwa ada ras putri duyung di antara ras yang kita pimpin saat itu. Dia mengatakan bahwa dia memimpin mereka, tetapi kenyataannya, dia mungkin memperbudak mereka. Jantung Luye berdetak kencang. Dalam hal ini, asal-usul ras putri duyung Yan Miao mungkin terkait dengan ras Asura surgawi, namun ini sudah lama sekali dan tidak ada hubungannya dengan masa kini. Namun, Luye sedikit khawatir tentang ras Mastiff. Kekuatan ras ini mungkin di luar imajinasi. Sejauh ini, Luye tidak mengetahui metode apa yang mereka miliki yang dapat mempengaruhi kelangsungan garis keturunan suatu ras. Sekitar 6 jam kemudian, Luye berhenti. Patriark, sudah selesai. Mata Misi terpejam, tapi wajahnya penuh kegembiraan. Meski penampilannya tidak banyak berubah, aura tuanya telah menghilang tanpa bekas. Dia hanya tinggal 3 tahun lagi dari akhir umurnya yang 200 tahun. Dengan kata lain, dia pasti akan mati dalam 3 tahun. Dia bisa merasakannya sendiri. Namun, pada saat ini, perasaan akan kematian yang akan datang telah hilang. Dia hanya merasakan daging dan darahnya bersinar dengan vitalitas. Dalam keadaan ini, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan hidup untuk waktu yang sangat, sangat lama. Kutukan garis darah telah teratasi. Meskipun ada Ahki Duo sebagai presidennya, Misi tidak mengalaminya sendiri. Baru sekarang dia menyadari betapa santainya dia setelah kutukan garis darah teratasi. Yang paling penting adalah kultivasinya, yang awalnya sedikit tersebar, telah stabil kembali. Terlebih lagi, dengan dihilangkannya kutukan garis darah, dia bahkan bisa merasakan samar-samar belenggu yang tidak dia sadari bahkan pada puncaknya. Ini berarti jika dia dapat memulihkan kultivasinya, dia mungkin dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk dapat mengambil posisi sebagai patriark,
bakat misi tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 200 tahun berkultivasi, dia telah berkembang ke puncak Jademun. Namun, seiring bertambahnya usia, esensi, ki, dan jiwanya melemah, secara bertahap mendekati ujung jalan. Dia perlahan berdiri, matanya dipenuhi cahaya. Dia membungkuk dalam-dalam pada Lu Ye. Orang tua ini akan mengingat kebaikan kelahiran kembali teman kecilku. Ini adalah rasa terima kasih pribadinya kepada Lu Ye. Lu Ye mengangkat tangannya. Patriark terlalu sopan. Kami masing-masing mengambil apa yang kami butuhkan. Misi menggelengkan kepalanya. Meski begitu, pengalaman hari ini tidak diragukan lagi merupakan awal dari kehidupan baru bagi lelaki tua ini. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu bisa datang ke lapangan Asura untuk menemukan lelaki tua ini kapan saja. Jika itu dalam kekuatanku, orang tua ini tidak akan menolak. Kata yang bagus, kata yang bagus. Lu Ye tersenyum dan mengangguk. Meskipun janji dari leluhur Asura Surgawi hanyalah sebuah janji pribadi, janji itu tetap sangat berharga. 1952. Untuk periode waktu berikutnya, Lu Ye tinggal di lembah untuk membantu suku Asura Surgawi menyelesaikan kutukan garis darah. Misi pergi dan menghilang untuk waktu yang lama. Hanya Duo Aki yang tetap berada di sisi Lu Ye untuk membantunya. Anggota suku Asura Surgawi yang diatur untuk datang ke sini adalah tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki basis kultivasi dan bakat yang layak untuk berkultivasi. Butuh waktu sekitar 6 jam untuk menyelesaikan kutukan garis darah anggota suku Asura Surgawi, tapi Lu Ye bisa menyelesaikan sekitar 3 hingga 4 orang sehari. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Lu Ye duduk di kursi di depan rumah kayu, cermin di depannya mencerminkan pertempuran besar. Di satu sisi pertempuran ada 2 kultivator Jademun, sementara di sisi lain ada armor humanoid yang sangat cantik. Kedua kultivator Jademun adalah Abdaluo dan Gu Seng. Sebelum Lu Ye datang ke lapangan Asura, keduanya tidak diragukan lagi mewakili puncak kekuatan Jademun. Sekarang setelah mereka bekerja sama, intensitas pertempuran melampaui imajinasi. Dalam pantulan cermin, Abdaluo telah menggunakan transformasi kelima dari 9 varian binatang buas. Dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan serangan mengamuk dari armor, sementara Gu Seng berenang di sisinya, melemparkan teknik mantra yang indah dan kuat satu demi satu. Keduanya tidak punya pilihan lain. Mereka telah mencoba menghubungi Lu Ye selama ini, tapi tidak ada jawaban. Melihat batas waktu untuk bertahan dalam adegan ini semakin dekat, mereka hanya bisa menguatkan diri dan mencoba lagi. Pertempuran ini berlangsung sekitar setengah hari. Hasil akhirnya adalah armornya hancur, dan Abdaluo serta Gu Seng keduanya terluka parah. Dari hasil tersebut, keputusan keduanya untuk menarik Lu Ye ke dalam kelompok mereka tidak diragukan lagi sangatlah bijaksana. Karena jika Lu Ye ada di sini, maka mereka bertiga bersama-sama akan dapat dengan mudah menjatuhkan Yan Armor, dan tidak akan berada dalam situasi saat ini. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, mereka berdua hanya beristirahat sejenak sebelum memasuki area yang dijaga oleh armor tersebut. Sesaat kemudian, suara kecewa Gu Seng terdengar dari cermin. Bagaimana ini bisa terjadi? Meski ada harta berharga di sana, itu tidak ada hubungannya dengan lapangan Asura. Lu Ye mengalihkan pandangannya, ekspresi simpati di wajahnya. Jika Duo Aki tidak membawanya ke sini kali ini, dia mungkin akan kecewa sekarang. Itu benar. Lu Ye tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Akido dan bertanya, "Bisakah Anda membantu saya melihat seorang pria bernama Mabin?" Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah melihat pesan hadiah di Bounty Hall. Saat itu, dia tidak tahu apakah Mabin yang dia kenal, dan dia tidak bisa menghubunginya. Sekarang dia memiliki Akido, mungkin dia bisa membantu melihatnya. Mabin. Akido tertegun sejenak lalu memejamkan mata untuk berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Kakak senior, apakah Anda memiliki informasi yang lebih spesifik? Berdasarkan penyelidikanku, ada lebih dari 1000 orang bernama Mabin di seluruh Asura Arena." Petik 2. Manusia, Sunshine Realm, laki-laki. Lu Ye memberikan beberapa informasi. Akido berkata dengan nada meminta maaf. "Jika itu sinar matahari, saya tidak akan bisa memeriksanya. Meskipun saya memiliki wewenang yang diberikan oleh lapangan Asura, saya hanya bisa memeriksa situasi para kultivator di bawah Sunshine Realm. Jadi begitulah. Kalau begitu, lupakan saja." Lu Ye perlahan bangkit. "Ayo pergi ke Ocean Pavilion untuk melihatnya." Sangat membosankan untuk membantu klan Asura Surgawi memecahkan kutukan garis darah untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, perjanjian Lu Ye dan misi hanya mengizinkan 1.500 orang, jadi tidak masalah jika dia sesekali mengendur. Bagaimanapun, dibutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Duo Aki telah menyebutkan pavilion samudera sebelumnya, dan Lu Ye agak tertarik padanya. Menurut Duo Aki, itu adalah sesuatu yang tertinggal ketika klan Asura Surgawi berada di puncaknya.
Itu mirip dengan pavilion Res Abyss klan manusia kecil dan menyimpan sejumlah besar informasi tentang langit berbintang. Namun karena sudah terlalu lama, banyak catatan yang hilang atau tidak lengkap. Duo Aki tidak menolak dan langsung memimpin. Setelah beberapa saat, di dalam pavilion samudera, Lu Ye melihat potongan batu giok sederhana yang diletakkan dengan santai di rak kayu dan merasa bahwa klan Asura Surgawi tidak menghargai warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Pada dasarnya tidak ada anggota klan Asura Surgawi di sini, dan banyak rak kayu tertutup lapisan debu tebal. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak aneh. Klan Asura Surgawi telah diganggu oleh kutukan garis darah dan telah hidup mengasingkan diri di tempat ini selama puluhan ribu tahun. Tempat seperti itu benar-benar tidak menarik mereka, dan hanya beberapa anggota klan yang datang ke sini karena ketertarikan. Sebenarnya Ocean Pavilion sudah beberapa kali direnovasi. Setiap kali direnovasi, slip giok yang tersimpan di dalamnya juga ikut disalin. Namun, sangat sedikit orang yang datang ke tempat ini, jadi lambat laun tidak ada yang mempedulikannya. Akiduo berkata dengan ekspresi menyesal. Dia kadang-kadang datang ke sini untuk melihat-lihat dan berpikir untuk menyalin semua informasi di slip giok ini, tetapi terlalu sulit baginya untuk melakukannya sendirian. Terlebih lagi, banyak informasi di slip giok yang hilang, jadi tidak ada gunanya menyalinnya. Lu Ye mengangguk, mengambil secarik batu giok secara acak, dan membenamkan Divine Sense ke dalamnya. Dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Akiduo, informasi yang dicatat dalam slip giok ini terputus-putus dan tidak lengkap. Dilihat dari informasi yang tersisa, slip giok ini sepertinya mencatat teknik rahasia khusus milik klan Asura Surgawi. Namun, teknik rahasia ini sepertinya hanya berlaku di 4 alam terbawah, yang merupakan tingkat di bawah Laut Ilahi, jadi Lu Ye dengan santai melihatnya sebentar sebelum meletakkannya. Dia mengambil slip giok kedua. Tempat di mana Lu Ye membantu klan Asura Surgawi untuk menyelesaikan kutukan garis keturunan telah berubah dari lembah tempat gubuk kayu itu berada menjadi Ocean Pavilion. Setiap hari, Lu Ye menghabiskan 4 hingga 6 jam berjalan-jalan di sekitar Ocean Inn, yang dapat dianggap sebagai bentuk waktu luang setelah bekerja keras. Jumlah slip giok yang disimpan di pavilion samudera sangat banyak, jadi meskipun kecepatan penyelidikan Lu Ye sangat cepat, dia akan membutuhkan waktu 10 atau 20 tahun untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh klan Asura Surgawi selama masa kejayaan mereka. Pada saat itu, tempat ini sama sekali bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan santai, tapi hari ini, bahkan klan Asura Surgawi tidak terlalu memperhatikannya, jadi Lu Ye bisa dengan bebas masuk dan keluar. Dari situ, Lu Ye melihat banyak anekdot yang sangat memperluas wawasannya. Beberapa hal yang terekam di slip giok sangat menarik, jadi dia membacanya dengan penuh minat. Pada hari ini, Lu Ye mengambil secarik batu giok dan memeriksanya. Segera, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Petik 2 titik. Pintunya telah terbuka, dan batasnya telah dilanggar. Ini adalah bencana bagi seluruh langit berbintang. Patriark sudah lama mengharapkan hal ini. Dunia hanya tahu bahwa klan kita adalah tirani dan telah memperbudak ratusan galaksi, tapi siapa tahu. Aku berangkat bersama saudara muda Lin Xin. Musuhnya sangat kuat, dan kita bukan tandingannya. Petik 2. Mereka tidak punya alasan, hanya kekacauan dan keinginan paling primitif. Aku ingat apa yang dikatakan Patriark sebelumnya. Monster di jurang maut memang luar biasa. Kita masih perlu waktu untuk beradaptasi. Petik 2 titik. Apakah ini daunnya? Saya akhirnya mengerti. Petik 2. Lin Xin sudah mati. Aku khawatir yang berikutnya adalah aku. Sudah terlambat. Aku terlambat menyadarinya. Akulah yang menyebabkan kematianku. Slip giok ini seperti kebanyakan slip giok. Informasi yang terekam di dalamnya terfragmentasi, tidak diragukan lagi karena sudah disimpan terlalu lama. Meskipun Akido telah mengatakan bahwa slip giok rumah 100 sungai telah disalin beberapa kali, namun tetap saja tidak dapat menahan kerusakan akibat waktu. Dia tidak tahu seberapa tinggi kultivasi orang yang meninggalkan batu giok ini, tetapi dari catatan yang terfragmentasi, itu pasti San Sein. Dan seharusnya San Sein berada di puncaknya. San Sein dan teman-temannya pergi bersama, tapi dia tidak tahu kemana mereka pergi atau musuh macam apa yang mereka temui. Pada akhirnya, keduanya menemui kesialan. Pintu apa? Pikiran Lu Ye penuh dengan keraguan. Pemilik slip giok telah mencatat bahwa pintu telah terbuka dan membawa bencana ke seluruh langit berbintang. Pintu ini pasti sangat penting. Ada juga jurang maut. Monster yang muncul dari sini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Ada juga Dao. Pemilik slip giok telah memahami Dao, tapi masih terlambat. Lu Ye bingung, tapi dia juga sangat terkejut. Dia merasa dunia ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dengan kultivasi puncak Jademun, dia bisa dianggap sebagai orang hebat dimanapun di langit berbintang. Laut Wanxiang juga merupakan tempat berkumpulnya banyak galaksi. Meski begitu, dia belum pernah menemukan informasi seperti itu sebelumnya. Jelas sekali bahwa ini adalah rahasia yang sangat rahasia.
Jika dia tidak datang ke suku Asura Surgawi, dia tidak akan menemukan mereka. Mungkin dia hanya akan bisa melihat lebih jauh ketika kultivasinya mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Lu Ye meletakkan slip giok itu dan dengan santai mengambil yang lain untuk dilihat. Namun, dia tidak menyangka akan melihat beberapa catatan menarik yang berselang-seling ketika dia melihatnya. Petik 2 titik. Monster itu lahir dalam wujud manusia. Tubuhnya seperti wanita dan sangat besar. Ia sebanding dengan dunia nyata dan sangat kuat. Sesuatu terjadi di pintu dan mereka tidak dapat menghentikannya. Dia menerobos masuk. Petik 2. Suku kami mengumpulkan pasukan elit dan menyergap galaksi 100 roh. Lebih dari 30.000 orang tewas dalam pertempuran, dan 180.000 orang hilang. Kami telah menemukan petunjuk tentang monster itu. Dia menyebut dirinya leluhur darah. Teknik rahasia dao darahnya sangat misterius. Semua makhluk hidup yang bersentuhan dengannya menjadi keturunan darahnya dan setia padanya. Adapun orang-orang yang hilang. Petik 2. Pertempuran di depan pintu sangat sengit. Kami tidak dapat memobilisasi siapapun untuk saat ini. Apa yang harus kami lakukan? Ada berita dari Gunung Fangchun. Mereka sebenarnya memiliki seorang penganut Tao di sana. Mungkin dia bisa bergabung dengan mereka. Gunung Fangchun adalah harta karun tertinggi di langit berbintang. Leluhur darah pasti tertarik dengan harta karun ini. Suku manusia juga menginginkannya. Leluhur darah telah mengincar Gunung Fangchun. Pertarungan hebat. Memang benar Gunung Fangchun. Kekuatannya tak tertandingi. Penganut Tao sebenarnya setara dengan leluhur darah dalam mengendalikan harta karun ini. Langit berbintang kita terselamatkan. Leluhur darah sepertinya sudah mati. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Gunung Fangchun juga hancur. Penganut Tao suku manusia kecil terluka parah dan mungkin tidak akan selamat. Ras di langit berbintang akan mengingat pengorbanan mereka. Aku juga harus pergi. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali. Pintunya. Catatan slip giok berakhir di situ. Lu Ye tercengang. Dia tidak menyangka akan melihat catatan tentang Gunung Fangchun dan leluhur darah di paviliun Samudera Asura Surgawi ini. Di alam semesta saat ini, Lu Ye yakin bahwa tidak ada yang tahu lebih banyak tentang leluhur darah dan suku darah selain dia kecuali suku darah itu sendiri. Ketika dia mencoba untuk merebut inti Gunung Fangchun, dia menemukan setetes klon darah berharga leluhur darah. Terlebih lagi, dia telah menelan dan memurnikan begitu banyak darah suci leluhur darah. Sifat sucinya jauh lebih kuat dibandingkan anggota suku darah lainnya. 1953. Lu Ye sudah lama mengetahui bahwa kelahiran ras darah berhubungan langsung dengan leluhur darah. Kehancuran Gunung Fangchun juga terkait dengan leluhur darah, namun dia tidak pernah menyangka bahwa catatan ini akan muncul di menara laut klan Asura Surgawi. Dan dari catatan yang tidak lengkap ini, leluhur darah sebenarnya datang dari luar pintu. Apa pintu itu? Catatan menunjukkan bahwa pertempuran di depan pintu berlangsung sengit, lalu mengapa pertempuran di sana begitu sengit? Juga, slip giok menyebutkan bahwa bagian langit berbintang ini dapat diselamatkan. Apakah ada bagian lain dari langit berbintang? Bagaimana dengan Daozi? Lu Ye tidak tahu seberapa kuat leluhur darah di puncaknya, tapi dia pasti lebih kuat dari Sunshine Realm. Di level manakah Daozi ini berada? Mengapa dia bisa mengendalikan Gunung Fangchun dan melawan leluhur darah sampai mati? Ini adalah hal yang paling tak tertahankan di dunia. Akan baik-baik saja jika dia tidak tahu apa-apa, tapi sekarang dia tahu beberapa hal, ada lebih banyak hal yang membingungkan. Lu Ye berharap dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk menemukan pemilik slip giok ini dan menanyakan apa yang tercatat. Dia juga membenci klan Asura Surgawi karena gagal memenuhi harapan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara menyimpan catatan penting yang ditinggalkan oleh leluhur mereka dengan benar. Bahkan jika dia tidak berdaya, dia hanya bisa menerimanya dan berharap dapat menemukan lebih banyak informasi dari slip giok lainnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Lu Ye telah tinggal bersama klan Asura Surgawi selama lebih dari setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, dia telah menyembuhkan kutukan garis keturunan lebih dari 6 hingga 700 anggota klan Asura Surgawi. Dia juga membalik-balik sejumlah besar batu giok di menara laut. Dengan dua pengalaman sebelumnya, ia sangat tertarik dengan slip giok yang mencatat peristiwa zaman dahulu. Sayangnya, dia tidak dapat menemukannya setelah sekian lama. Bahkan dengan bantuan Akiduo, dia tidak dapat menemukan apapun. Dari waktu ke waktu, Komando Asura akan mengiriminya pesan. Pada awalnya, Abluo dan Guseng mencoba menghubunginya, tetapi mereka tidak mendapat balasan, jadi mereka berhenti menyia-nyiakan usaha mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Lu Ye, tapi mereka samar-samar menebak bahwa dia sedang menemui masalah. Jika tidak, saat mereka bertiga memasuki adegan spesial itu bersama-sama, Lu Ye telah menghilang. Mereka berdua mencari Lu Ye di tempat pelatihan itu untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Selain Abluo dan Guseng, hanya Yu Yaorao yang menghubunginya. Di lapangan Asura yang luas ini, Lu Ye tidak mengenal banyak orang.
Guyi, Nanlian, dan Walnut tidak terlalu mengenalnya, jadi tentu saja mereka tidak akan mengganggunya tanpa alasan. Hanya Yu Yaorao yang ingin mengunjungi Lu Ye beberapa kali, namun pada akhirnya dia ditolak oleh Lu Ye. Baru-baru ini, dia juga berhenti. Tidak diketahui apakah dia sedang mendapatkan pengalaman atau tidak. Waktu berlalu, dan beberapa bulan berlalu. Hari-hari Lu Ye berlalu dengan damai. Setelah sekian lama, dia tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan dua slip batu giok yang terekam di Ocean Pavilion, dan antusiasme serta ekspektasi awalnya perlahan memudar. Pada saat ini, dua sosok sedang melarikan diri di perbatasan tempat latihan. Keduanya adalah perempuan, yang satu bertubuh mungil dan yang lainnya tinggi. Wanita jangkung itu memiliki sosok yang sangat luar biasa. Meskipun dia dalam keadaan yang menyedihkan, dia tetap tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang menawan. Dia adalah Yu Yaorao. Gadis mungil di sampingnya adalah teman yang dia temui selama petualangan ini. Namanya Wanzi, dan ini jelas bukan nama aslinya. Namun, saat berlatih di Asura Arena, banyak orang yang menyembunyikan asal-usulnya, dan namanya bermacam-macam. Keduanya berada pada tahap akhir dari alam konstelasi. Semula misi pelatihan ini tidak sulit. Sekalipun ada bahaya, di bawah kerjasama yang tulus dari kedua wanita, hal itu dapat diselesaikan sedikit demi sedikit. Hingga momen krusial terakhir, terjadilah kecelakaan. Dalam adegan ini, selain Yu Yaorao dan Wanzi, ada kelompok kultivator lain yang sedang berlatih, dan secara mengejutkan identitas mereka sangat bertolak belakang. Kalau hanya seperti ini, tidak apa-apa. Poin kuncinya adalah para kultivator ini berasal dari sekte yang sama, dan mereka adalah yang terbaik dalam bergandengan tangan untuk membentuk formasi. Selain itu, tidak diketahui bagaimana mereka mengoperasikannya, namun bawahan mereka mengendalikan kekuatan yang sangat luar biasa. Akibat tabrakan tersebut, kedua wanita tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Bawahan yang mereka habiskan energinya untuk ditundukkan selama periode waktu ini semuanya dibantai, dan bahkan keberadaan mereka terungkap, dan mereka dikejar sepanjang jalan. Akhirnya, mereka menemukan tempat untuk bersembunyi, dan kedua wanita itu bersembunyi di sana, menahan pikiran dan aura mereka. Dalam kegelapan, kedua wanita itu meringkuk bersama, tubuh dan pikiran mereka sedingin es. Kakak senior Yu, kita akan mati. Wanzi tiba-tiba mengirimkan suaranya. Yu Yaorao menghiburnya. Jangan takut, ayo kita bersembunyi sebentar, dan tunggu sampai mereka pergi sebelum keluar. Tidak ada gunanya. Meskipun kamu telah menyiapkan formasi, kamu seharusnya tidak bisa menyembunyikannya dari orang-orang itu. Wanzi menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba, dia mempunyai pemikiran aneh. Katakanlah, jika aku keluar dan menyerahkan diri, apakah mereka akan membunuhku? Jangan ambil risiko. Yu Yaorao buru-buru menghentikannya. Mereka bukan orang baik. Jika kita benar-benar tertangkap, pertemuan kita mungkin lebih buruk daripada kematian. Tentu saja aku tahu mereka bukan orang baik. Mata mereka menjijikkan. Paling buruk, saya hanya akan dipermainkan. Selama saya bersikap lebih kooperatif, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Petik 2. Yu Yaorao tercengang. Wanzi menopang dadanya dengan tangannya, dan berkata dengan ekspresi bangga. Bagaimanapun, aku punya modal. Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Yu Yaorao. Kakak senior, modalmu lebih besar, dan peluangmu untuk bertahan hidup pasti lebih tinggi daripada milikku. Wanita cantik sepertimu, aku khawatir tidak ada orang yang mau membunuhmu. Petik 2. Wajah Yu Yaorao memerah. Aku lebih baik mati. Wanzi terkejut. Kakak senior, mungkinkah kamu masih belum mencicipi laki-laki? Yu Yaorao tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Wanzi. Saat ini, dia masih ingin membicarakan hal ini. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dingin, dan dia mengangkat jarinya ke mulut. Wanzi juga merasakannya, dan dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Keluar, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga mereka, diikuti dengan gemerisik langkah kaki. Meskipun kamu bersembunyi dengan sangat baik, itu tidak ada artinya. Jika kamu keluar dengan patuh, kamu masih bisa menghindari kematian. Suara sembrono lainnya terdengar. Tetapi jika kami bersaudara menemukanmu, hehe. Dua kakak senior, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Saya akan memimpin, dan saya jamin akan menangkap mereka. Saat itu, kita bersaudara akan bersenang-senang bersama. Hati Yu Yaorao dan Wanzi berangsur-angsur tenggelam ke dasar, karena mereka tahu bahwa mereka telah terungkap. Wanzi, mata Yu Yaorao bersinar dengan tekad. Aku ingin kamu mengulur waktu beberapa saat. Wanzi menoleh untuk melihatnya. Kakak senior, apakah kamu punya cara? Yu Yaorao menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya hanya bisa mencobanya. Jika berhasil, kita mungkin bisa mengubah bahaya menjadi keamanan. Jika tidak berhasil, Anda harus menyelamatkan hidup Anda sendiri. Juga, kamu tidak perlu berpikir untuk membalas dendam untukku. Petik 2.
Wan Zi menatapnya dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, "Kakak senior, lakukan apapun yang kamu mau, kamu tidak perlu mempertimbangkan aku." Setelah mengatakan itu, dia perlahan berdiri, dan keluar dari tempat persembunyiannya. Sebelum dia muncul, dia dengan sengaja merobek kerahnya, memperlihatkan dadanya yang seputih salju. Di bawah tatapan semua orang, Wan Zi perlahan berjalan keluar, dengan senyum menjilat di wajahnya, dan melihat ke banyak kultivator yang berkumpul di sekitarnya. "Mari kita perjelas dulu, satu persatu, jika ada terlalu banyak orang, saya tidak bisa mengatasinya." Di tempat persembunyian di belakangnya, Yu Yaorao mengeluarkan token giok, menggigit ujung jarinya, dan menulis nama di token tersebut. Di depan Ocean Restaurant, Lu Ye sedang membakar kutukan garis keturunan untuk seorang kultivator wanita dari klan Asura Surgawi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan seberkas cahaya muncul di depannya. Kemudian, suara yang familiar terdengar dari pancaran cahaya. "Kakak senior Lu." Lu Ye melihat ke arah sinar cahaya itu dengan heran. Yu Yaorao. Dia mengenali suara pihak lain, tetapi untuk sesaat, dia tidak mengerti apa itu sinar cahaya, dan mengapa suara Yu Yaorao berasal darinya. Namun, Aki Duo, yang mengikuti di sampingnya, bereaksi, dan menjelaskan melalui akal ilahi. Itu adalah perintah pemanggilan Asura. Ini adalah harta karun khusus yang unik di lapangan Asura, dan dapat dianggap sebagai harta karun sekali pakai. Pemegang perintah dapat menggunakan darahnya sendiri untuk mengaktifkannya, dan jika mereka dalam bahaya, mereka dapat memanggil pembantu untuk membantu. "Kakak senior, seseorang menggunakan perintah pemanggilan Asura untuk memanggilmu." Petik 2. Oh, Lu Ye mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa lapangan Asura memiliki harta karun yang aneh, tetapi karena Aki Duo mengatakan bahwa ini adalah harta karun unik di lapangan Asura, maka harta itu hanya boleh digunakan di lapangan Asura. Perintah pemanggilan Asura sangat langka dan sulit didapat. Saya telah berlatih di berbagai tempat selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihatnya, dan saya tidak tahu dari mana pihak lain mendapatkannya, tetapi keberuntungan mereka cukup bagus. "Kakak senior, Anda dapat bertanya kepadanya tentang situasi di pihaknya, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan memberikan bantuan." Petik 2. Agar Yu Yaorao menggunakan perintah pemanggilan Asura, dia tidak diragukan lagi menghadapi situasi yang sangat berbahaya, jika tidak, dia tidak akan menggunakan harta langka seperti itu begitu saja. Dia berada di alam konstelasi, jadi meskipun dia dalam bahaya, itu tidak akan merepotkanku, kan? Lu Ye bertanya. Aki Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, tetapi kekuatan orang yang dipanggil terkait dengan pemanggil. Jika dia memanggilmu dengan tubuh alam konstelasinya, maka setelah kakak senior pergi, kekuatanmu akan ditekan, dan kamu hanya akan dapat menampilkan kekuatan alam konstelasi. Itu tidak berarti bahwa kamu akan datang dengan tubuh Jademun. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, maka meskipun perintah pemanggilan Asura jarang terjadi, namun tidak banyak gunanya, paling banyak bisa memanggil pembantu di saat kritis. Kakak senior Lu, aku menemui sedikit masalah di sini." Dari pancaran cahaya, suara Yu Yaorao terdengar jelas, dan dia menggambarkan situasinya saat ini, kekuatan dan jumlah musuh yang mengelilinginya. Karena dia ingin memanggil Lu Ye, dia harus menjelaskan hal ini dengan jelas, jika tidak, dia akan merugikan Lu Ye. Saat dia berbicara, dia merasa tidak nyaman. Yu Yaorao sangat terkejut saat pertama kali bertemu Lu Ye di lapangan Asura, karena pencapaiannya saat ini semua berkat perhatian Lu Ye saat itu. Tanpa Lu Ye, dia akan mati di alam Alpha Origin. Merasa bersyukur, Yu Yaorao tentu saja ingin lebih dekat dengan Lu Ye, terutama karena gua tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh satu sama lain, dan dia telah berinisiatif untuk mengunjunginya beberapa kali. Namun, sejak setengah tahun lalu, dia tidak menerima banyak tanggapan dari Lu Ye ketika dia menghubunginya. Dia samar-samar merasa bahwa dia terlalu menyebalkan dan menjijikkan, jadi dia tidak bisa terus menghubungi Lu Ye selama jangka waktu ini. Meski dia merasa kasihan dengan persahabatan mereka, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. 1954. Yu Yaorao telah menyaksikan tindakan heroik Lu Ye dalam pertempuran Jademun dengan kedua matanya sendiri. Bahkan Abdullah dan Guseng yang terkenal pun tidak bisa menandinginya, dan dia dengan mudah mendapatkan peringkat teratas dalam peringkat pertempuran Jademun. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, sudah berapa banyak sosok seperti ini yang ada. Persahabatan mereka telah terbentuk ketika mereka berdua berada di Divine Sea Realm. Sekarang, yang satu hanyalah konstelasi bintang, sedangkan yang lainnya adalah Jademun. Kesenjangan besar dalam kultivasi dan status memang tidak cukup untuk mempertahankan persahabatan dangkal yang mereka miliki saat itu. Jika dia tidak dipaksa, Yu Yaorao tidak akan menggunakan token pemanggilan Asura untuk merepotkan Lu Ye. Dia benar-benar tidak punya kandidat lain yang cocok. Meskipun dia bisa memilih untuk memanggil tetua sektenya sendiri, situasinya sama dengan situasi Gui Yi. Dia dilahirkan di galaksi dekat domain Asura,
jadi dia secara alami memiliki banyak pelatihan tetua di domain Asura. Namun, karena berbagai batasan token pemanggilan, dia hanya bisa memilih tetua setingkat Jademon. Adapun para tetua itu, dia tidak berpikir bahwa mereka akan mampu menghadapi begitu banyak musuh ketika kultivasi mereka ditekan. Bahkan jika mereka benar-benar menanggapi pemanggilannya, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Hanya Lu Ye yang tidak terkalahkan ketika dia berada di Divine Sea Realm, dan sekarang dia juga tidak terkalahkan di alam Jademon. Karena itu yang terjadi, dia pasti tidak ada taranya selama periode konstelasi bintang. Dapat dikatakan bahwa ketika dia memutuskan untuk menggunakan token pemanggilan Asura, satu-satunya wajah yang muncul di benaknya adalah wajah Lu Ye. Tapi dia tidak tahu apakah Lu Ye akan datang, atau apakah dia bersedia datang, karena jumlah musuh yang mengejar mereka memang terlalu banyak. Jika Lu Ye tidak mau, itu masuk akal. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia tidak bisa meniru cara Wan Zi dalam melakukan sesuatu. Setiap orang memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa mereka harus melindungi meskipun mereka harus menyerahkan nyawanya. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya, tetapi tidak menerima tanggapan apapun dari Lu Ye. Dia sudah mengerti bahwa tidak ada dendam atau kesedihan. Dia seharusnya mati di alam Alpha Origin saat itu. Hidup bertahun-tahun lagi sebenarnya adalah sebuah keuntungan. Tiba-tiba, energi spiritual di sekitarnya menjadi bergejolak, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi tempat dia bersembunyi. Arai yang dia atur dengan santai sebelumnya hancur dalam sekejap. Bahkan jika dia mendesak harta spiritualnya untuk melindungi tubuhnya tepat waktu, dia masih terkena serangan hiruk-pikuk itu dalam sekejap. Tiba-tiba, dia merasa seluruh tubuhnya seperti sampan kecil di tengah badai, hanyut. Dia dengan sedih mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Auranya langsung layu. Dia berjuang untuk bangkit dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat ada hampir 100 orang berkumpul di sekelilingnya. Sebagian besar dari para kultivator ini adalah bayangan. Hanya 3 dari mereka yang merupakan kultivator yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Mereka juga musuh dia dan Wan Zi. Bayangan lainnya adalah milik suatu faksi yang telah ditundukkan oleh ketiga orang ini. Meskipun kultivasi mereka tidak merata, jumlah mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia dan Wan Zi lawan. Tatapan Yu Yaorao dingin, tetapi ketika dia melihat ke arah tertentu, rasa dingin itu tiba-tiba berubah menjadi keheranan. Kakak senior Yu Hong, kenapa kamu? Ke arah itu, seorang wanita berbaju merah dengan sosok anggun berdiri dengan tenang, menatapnya dengan tatapan sedingin es. Mata mereka bertemu, dan banyak pikiran muncul di benak Yu Yaorao. Dia tiba-tiba memikirkan banyak hal. Misalnya, meski ada liku-liku dalam pelatihan ini, namun secara umum berjalan lancar. Baru pada tahap akhir tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. Berbagai penempatan dan pengaturan di sisinya sepertinya telah diramalkan oleh musuh sejak lama. Akibatnya, pasukannya mengalami kerugian besar. Mereka disergap, dan hanya dia dan Mitbal yang bisa melarikan diri. Misalnya, kakak senior Yu Hong sering menghubunginya akhir-akhir ini, menanyakan tentang pelatihannya dan memperingatkannya untuk lebih berhati-hati. Tatapan Yu Yaorao berubah menjadi berat. Mengapa? Dia perlahan berdiri sambil memegangi dadanya. Dibandingkan dengan luka di tubuhnya, rasa sakit di hatinya bahkan lebih tak tertahankan. Yu Hong memandangnya dan berkata dengan dingin, "Kamu seharusnya tidak kembali hidup-hidup, tahukah kamu bagaimana kamu mendapatkan kuota Alpha Origin?" Yu Yaorao memandangnya dengan bingung. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. "Anda?" Yu Hong tiba-tiba tertawa gila. "Benar, akulah yang merekomendasikanmu. Kuota Alpha Origin memang sangat langka, dan hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Namun, bagi orang awam, hal tersebut bukanlah hal baik yang akan membuat mereka berebut. Sebaliknya, mereka malah menghindarinya. Ini karena kematian dan cedera dalam kompetisi Alpha Origin terlalu besar. Terlepas dari para kultivator dari domain yang kuat, mayoritas kultivator Laut Ilahi hanya bisa berfungsi sebagai pakan ternak. Jika beruntung, mereka bisa pergi lebih awal, tetapi jika kurang beruntung, mereka hanya bisa mati di dalam." Hati Yu Yaorao sangat sakit hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Mengapa? Kenapa harus seperti ini? Di sekte tersebut, kakak senior Yu Hong adalah orang yang memperlakukannya dengan terbaik. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa dia belum pernah melihat wajah sebenarnya dari kakak senior ini. Mengapa? Yu Hong memandangnya dan tiba-tiba menjadi histeris. "Menurutmu kenapa begitu? Guru selalu memihakmu sejak kamu kembali dari alam Alpha Origin, tapi Yu Gong juga." Yu Yaorao berkata, "Saya telah menolak kakak senior. Aku tahu persahabatan kalian berdua. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang mengkhianatimu?" Petik 2. "Apa gunanya penolakanmu?" Yu Hong mencibir. "Hanya ketika kamu mati dia akan menyerah sepenuhnya. Kakak senior, apakah kamu tidak takut guru akan mengetahuinya nanti?" Yu Hong mencibir. "Jangan naif. Ini adalah medan perang Asura.
Apa masalahnya jika beberapa orang mati? Ini sudah berakhir. Di sisi lain, Wanzi yang sudah ditangkap memasang ekspresi pahit. Dia berpikir bahwa selama dia berperilaku patuh dan bekerja sama, bahkan jika dia mengalami sedikit penghinaan, dia setidaknya bisa mempertahankan hidupnya. Siapa sangka akan ada skema seperti itu? Sekilas Yu Hong tidak terlihat seperti orang baik. Dia pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Saat itu, dia pasti akan terbunuh oleh benda itu. Dia hampir bisa membayangkan dirinya terbaring telanjang di tanah yang dingin. Lakukan. Yu Hong melambaikan tangannya. Seorang pria kekar di sampingnya menyeringai. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Lakukan sesukamu. Ingatlah untuk membunuhnya nanti. Jejak rasa jijik muncul di mata Yu Hong. Untuk membuat ketiganya bekerja sama dengannya, dia telah membayar mahal. Pria kekar itu melangkah maju. Energi spiritual melonjak saat dia mengulurkan tangannya yang seperti kipas dan meraih Yu Yao Rao. Orang yang sangat cantik dan menawan, kamu benar-benar harta karun yang langka. Wajah Yu Yao Rao dipenuhi kepanikan. Dia menggunakan beberapa teknik secara berurutan, tetapi semuanya dengan mudah diselesaikan oleh pihak lawan. Dia menderita luka berat dalam serangan mendadak tadi. Saat ini, energi spiritual di tubuhnya sangat padat. Dia bukan lawan dari pihak lain. Saat dia memikirkan akibat tragis jika dia ditangkap, hati Yu Yao Rao menjadi kejam. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan keningnya. Dia telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini. Dia juga telah membuka pertahanan energi spiritualnya. Bisa diramalkan jika tamparan ini menimpanya, dia pasti akan mati. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di depannya. Yu Yao Rao terkejut, lalu, dia bereaksi. Matanya melebar. Tamparan itu berjarak kurang dari 3 inci dari dahinya. Apa ini? Pria yang mengulurkan tangannya untuk meraih Yu Yao Rao terkejut sesaat. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari cahaya keemasan dan bertemu dengan tangannya. Dengan keras, energi spiritual melonjak. Warna kulit pria kekar itu berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur lebih dari 10 kaki. Ketika dia melihat lagi, sesosok tubuh muncul di depan Yu Yao Rao. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian merah dan hitam dan membawa pedang panjang. Perintah pemanggilan Asura. Saat pria kekar itu masih sok, Yu Hong mengungkap rahasia di baliknya. Dia tahu bahwa Yu Yao Rao memiliki perintah pemanggilan Asura. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan yang paling dicintai Yu Yao Rao. Rahasia apa yang akan dia sembunyikan darinya? Tapi Yu Hong telah memutuskan bahwa Yu Yao Rao tidak mungkin memanggil seniornya di lingkungan seperti ini. Adik perempuan junior ini selalu baik hati. Dalam situasi putus asa seperti ini, dia secara alami tidak akan mengiring seniornya ke kematian mereka. Dia juga tidak tahu kapan Yu Yao Rao menggunakan perintah pemanggilan. Dari kelihatannya, dia pasti sudah menggunakannya sebelum dia menunjukkan dirinya. Yang membuat Yu Hong merasa nyaman adalah orang yang datang bukanlah senior dari sektenya, tapi seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Oleh karena itu, selama mereka menanganinya bersama-sama, masalah ini tidak akan terungkap. Pria kekar itu menoleh untuk melihat Yu Hong. Kamu tidak mengatakan bahwa wanita ini memiliki perintah pemanggilan. Yu Hong berkata dengan dingin. Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika dia memanggil Jademun, dia hanya bisa menampilkan kekuatan konstelasi di sini. Anda memiliki begitu banyak orang, tidak bisakah Anda menjatuhkannya? Petik 2. Itu benar. Pria kekar itu mengangguk. Jika dia bertemu Jademun di luar, dia pasti akan menghormatinya. Perbedaan dalam kultivasi dan status terlihat jelas. Jika dia tidak hormat, dia akan mati. Tapi di sini, dia memiliki hampir 100 orang di bawah komandonya. Apa yang bisa diperhitungkan oleh Jademun, yang kekuatannya ditekan ke alam konstelasi? Ada begitu banyak perselisihan kotor di dunia ini. Ketidakstabilan dunia ini sulit untuk dipahami. Lu Ye menghela nafas. Saat dia berada di rumah 100 sungai, dia hanya menanyakan Akido tentang perintah pemanggilan, tapi dia sebenarnya pernah mendengar konspirasi yang menjijikkan. Kakak senior Lu, suara tertahan Yu Yao Rao datang dari belakang. Baru saja, ketika dia menghadapi Yu Hong, hatinya sakit sampai tercekik, tapi dia masih dengan keras kepala bertahan dan tidak mengungkapkan sedikit pun kelemahannya. Tapi saat Lu Ye muncul, ketenangannya yang kuat langsung hancur. Dia hanya merasakan duka dan kesedihan mengalir terbalik, air mata langsung mengalir, dan suaranya sedikit bergetar. Ternyata, kakak senior Lu tidak membencinya karena dia telah menjawab panggilan tersebut. Bahkan jika dia tahu ada hampir 100 musuh di sini, jika dia benar-benar membencinya, bagaimana kakak senior Lu bisa datang ke sini? Saya terlambat. Lu Ye menoleh untuk melihat Yu Yao Rao di belakangnya. Apa kamu baik-baik saja? Mata mereka bertemu. Yu Yao Rao menyeka mata merahnya dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Pelacur itu sebenarnya punya manusia liar di luar. Lelucon apa, Yu Gong, kamu benar-benar berpikir kamu semurni es.
Yu Hong menggertakkan giginya dan berteriak pada pria kekar itu. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Serang. Pria kekar itu berkata dengan tidak sabar. Berhentilah bertele-tele. Ini bukan giliranmu untuk memberi perintah di sini. 1955. Setelah memarahi Yu Hong, pria kekar itu menatap Lu Ye dengan dingin. Aku benar-benar belum membunuh Jademon. Karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan orang lain. Gemuruh. Suara sesuatu yang menggelinding terdengar, dan sekelompok orang semua menunduk dengan takjub pada benda seukuran kepalan tangan bayi yang tiba-tiba muncul di kaki Lu Ye. Benda itu tampak seperti dadu, dan tidak ada yang menyadarinya saat muncul. Itu berguling beberapa kali sebelum perlahan berhenti. Cahaya redup menyala dan segera mengembun menjadi karakter besar. Membunuh. Karakter, bunuh, berubah menjadi cahaya redup lagi dan tiba-tiba menghilang ke dalam glabella Lu Ye. Saat berikutnya, niat membunuh yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Lu Ye, menyebabkan semua orang mengangkat alis mereka. Karena pada saat ini, lapisan benda tembus pandang yang terlihat dengan kasat mata telah mengembun dan menggeliat di permukaan tubuh Lu Ye, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Ini sangat aneh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dari waktu ke waktu, benda transparan yang menggeliat itu akan berubah menjadi wajah manusia yang terdistorsi dan meratap tanpa suara, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Apa-apaan ini? Pria kekar yang hendak memberi perintah tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apa yang dia lihat di depannya di luar pemahamannya. Melihat wajah manusia terdistorsi yang terus-menerus muncul dan menghilang, dia benar-benar merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Yang lebih membuatnya takut adalah niat membunuh di tubuh Lu Ye. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, akan sulit membayangkan ada aura yang begitu kuat di dunia ini. Semua orang tercengang, begitu pula Lu Ye. Duo Ahki telah memberitahunya sebelumnya bahwa selama dadu takdir berada di lapangan Asura, begitu seorang kultivator memasuki tempat pelatihan, mau atau tidak, itu akan bergetar sekali. Sekarang, tampaknya memang demikian adanya. Hanya saja dia tidak menyangka kali ini akan menghilangkan kata bunuh. Bisakah karakter seperti ini dihilangkan? Hal ini benar-benar mengejutkannya berkali-kali. Dia sendiri tidak mengungkapkan niat membunuh apapun, dan pada saat ini, apa yang berkumpul di permukaan tubuhnya tidak diragukan lagi adalah kekuatan misterius dari Day of Fate. Apa yang kamu tunggu? Yu Hong berteriak ketakutan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Pria kekar itu juga menyadarinya dan segera melambaikan tangannya. Bunuh dia. Begitu kata-katanya jatuh, dia memimpin dengan bergegas menuju Lu Ye. Di saat yang sama, serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Lu Ye dari segala arah. Lu Ye mengangkat tangannya, memegang pedangnya, dan dengan kuat mendorong kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, lapisan spirit rune perlindungan suci menyatu, menutupi tubuhnya dan Yu Yaorao di belakangnya. Pan Mountain Saber perlahan-lahan terhunus dan ditebas ke depan dengan santai. Ekspresi pria kekar yang mengayunkan tinjunya ke arahnya tiba-tiba berubah, karena bersamaan dengan tebasan ini muncullah niat membunuh yang sangat menakutkan yang langsung mengikis pikirannya. Dalam pandangannya, sosok yang tidak dianggap tinggi itu ternyata menjadi begitu besar hingga menutupi langit dan menutupi bumi, tampak garang dan menakutkan. Saat pikirannya dikuasai, energi spiritual di tubuhnya menjadi kacau. Serangan ganasnya berkurang hingga kurang dari setengah kekuatannya. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk. Seluruh tubuhnya membeku di sana. Sinar cahaya warna-warni menenggelamkan sosok Lu Ye dan Yu Yaorao secara bersamaan. Yu Hong, yang berdiri di kejauhan, menoleh dengan mata terbelalak, tetapi di saat berikutnya, wajah cantiknya menjadi pucat. Karena pria liar yang tiba-tiba dipanggil dan Yu Yaorao, pelacur ini, tidak memiliki luka apapun di tubuh mereka, dan semua serangannya diblokir. Dia menatap pria kekar itu lagi, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang menakutkan. Garis darah muncul di tubuh pria kekar ini, dan seiring dengan suara puji, pria ini terbagi menjadi dua bagian. Kebisingan yang tak terbatas tiba-tiba berubah menjadi keheningan. Bersembunyi jauh-jauh, suara Lu Ye terdengar di telinga Yu Yaorao, dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya bergerak. Jeritan keluar satu demi satu, dan dengan cahaya pedang yang berkedip-kedip, satu demi satu sosok jatuh ke tanah. Tubuh dan pikiran Yu Hong sedingin es. Dia berusaha keras untuk mendorong kekuatan spiritualnya untuk memperkuat matanya, tapi dia tidak bisa menentukan lintasan pergerakan musuh. Musuh bergerak maju mundur seperti hantu. Hanya dalam waktu singkat, 30 sosok berubah menjadi cahaya neon dan menghilang. Mustahil. Yu Hong tidak bisa menerima kenyataan di depan matanya. Menurutnya, bahkan jika orang yang dipanggil benar-benar memiliki kultivasi Jademon, dengan premis bahwa dia ditekan dan hanya bisa menampilkan kekuatan konstelasi, jumlah orang di pihak mereka seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Namun nyatanya, meski ada banyak orang di sisinya, saat ini mereka seperti sedotan yang tertiup angin, berjatuhan satu demi satu. Kemanapun orang itu lewat, pasti ada orang yang sekarat. Ini adalah Jademon.
Seharusnya tidak demikian, Jiu Xuan juga memiliki Jademun, tetapi tidak peduli seberapa kuat Jademun, setelah kultivasinya ditekan, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat. Ada apa dengan orang ini? Tiba-tiba, orang yang sedang membunuh itu berhenti lagi. Yu Hong menoleh dan melihat tidak ada sedikit pun bekas darah di tubuhnya, dan dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda terengah-engah. Seolah-olah pembantaian tadi seperti menyembelih ayam dan anjing. Mayat-mayat itu berubah menjadi cahaya neon dan menghilang, dan selain dia, hanya ada 5 orang yang tersisa berdiri. Dalam waktu kurang dari 5 napas, lebih dari 100 konstelasi bintang telah mati begitu saja. Yu Yaorao juga sangat terkejut. Sebelum dia memutuskan untuk memanggil Lu Ye, meskipun dia merasa bahwa Lu Ye seharusnya bisa membantunya menyelesaikan krisis, dia tidak menyangka prosesnya akan semudah itu. Apakah ini kekuatan dari posisi pertama Jademun? Lu Ye menoleh dan melihat ke samping. Di sana, seorang kultivator tinggi dan kurus dengan ekspresi sedih berdiri di sana dengan Wan Zi di tangannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ekspresi buruk seperti sebelumnya, dan hanya ketakutan dan kegelisahan yang tak ada habisnya yang tersisa. Ketika dia melihat Lu Ye menatapnya, kultivator tinggi dan kurus itu buru-buru menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan meletakkannya di leher cantik Wan Zi. Jangan datang, atau aku akan membunuhnya. Kultivasi Wan Zi tersegel, sehingga pedang tajam itu segera memotong luka berdarah di lehernya, menyebabkan dia menangis kesakitan. Ekspresinya halus dan menyedihkan. Meski hidupnya di luar kendalinya, matanya dipenuhi cahaya aneh. Dia memandang Lu Ye dan memohon, "Selamatkan aku." Lu Ye memegang pedang panjangnya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Jangan khawatir, aku akan menguburnya bersamamu." Apa gunanya itu? Wan Zi merasakan kepanikan kultivator di belakangnya dan rasa sakit di lehernya, dan air mata hampir mengalir dari matanya. "Jangan datang." Kultivator yang tinggi dan kurus sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sambil berteriak. Wan Zi yang disandera hanya bisa mundur bersamanya. Mati. Pedang panjang di tangan Lu Ye tiba-tiba menebas ke depan. Aura kematian menyelimuti dirinya. Wan Zi menutup matanya dan meratapi hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan mati di tempat seperti ini. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya adalah bala bantuan yang dipanggil oleh Yu Yaorao. Kematian seperti ini, betapa menggelikan dan menyedihkannya hal itu. Saat berikutnya, dia merasakan kekuatan datang dari belakang dan mendorongnya menjauh. Saat dia membuka matanya lagi, dia bertemu dengan pelukan yang luas. Sebelum dia bisa merasakannya, pihak lain melemparkannya ke samping seolah-olah dia sedang membuang anak kucing. Kemudian, dia mendengar teriakan lagi. Wan Zi berdiri dengan canggung. Dia memeriksa kondisinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Saya belum mati. Aku hidup." Petik 2. Baru sekarang dia menyadari bahwa kultivator tinggi dan kurus yang menyanderanya tidak dapat menahan tekanan besar di dalam hatinya dan mendorongnya keluar untuk memblokir pedang pada saat kritis dalam hidup dan mati. Dia segera menoleh dan melihat bala bantuan yang dia panggil berdiri di depan mayat. Kultivator yang tinggi dan kurus telah terbunuh oleh pedang. Dengan kematian kultivator tinggi dan kurus, hanya ada 4 orang yang tersisa. Wan Zi menoleh dan melihat ke samping. Dia melihat Yu Yaorao dan Yu Hong saling memandang. Ekspresi yang pertama sedingin es, sedangkan yang kedua tidak lagi memiliki kebanggaan dan kesombongan seperti sebelumnya. Hanya ketakutan dan kepanikan yang tak terbatas yang tersisa. Dia memandang Lu Ye dari waktu ke waktu, seolah ingin melarikan diri tetapi tidak berani bertindak gegabah. Jelas sekali, pembantaian Lu Ye barusan telah membuatnya takut. Sebagai konstelasi bintang, dia secara alami tahu seperti apa level konstelasi bintang. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh bala bantuan yang dipanggil oleh Yu Yaorao benar-benar di luar imajinasinya. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 orang telah musnah begitu saja. Bahkan jika Jademun datang, dia tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Dalam keheningan yang canggung, Lu Ye tersenyum. "Yaorao." Yu Yaorao menoleh untuk melihat Lu Ye. "Kakak senior, bisakah aku merepotkanmu dengan satu hal lagi?" Saat suaranya jatuh, sosok Lu Ye tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang Yu Hong, dengan lembut menusuk ke depan dengan Mountain Coiling Saber. Yu Hong sepertinya menyadarinya, tapi dia tidak punya waktu untuk mengelak. Seluruh tubuhnya menegang, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ujung pedang menembus dadanya. Dia akhirnya menatap Yu Yaorao dengan ekspresi yang sangat rumit. Tampaknya ada penyesalan, tapi lebih dari itu, ada keengganan. Setelah pedang panjang meninggalkan tubuhnya, Yu Hong terjatuh, dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Yu Yaorao menggigit bibir merahnya dan mengalihkan pandangannya dari mayat Yu Hong. Seluruh tubuhnya sepertinya kehabisan tenaga, dan dia jatuh ke tanah. Lu Ye memandangnya dari samping tanpa bergerak.
Wan Zi menghela nafas, diam-diam melangkah maju, dan memeluk Yu Yaorao ke dalam pelukannya. Wah, Yu Yaorao menangis memilukan. Air matanya dengan cepat membasahi bahu Wan Zi. Setelah beberapa saat, Yu Yaorao perlahan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya, tapi sosok Lu Ye sudah menghilang. Dia tidak memperhatikan kapan Lu Ye pergi. Pemandangan sekitar juga mulai mengeras dan pecah. Jelas sekali, pembelajaran berdasarkan pengalaman kali ini telah berakhir. Di depan Ocean Pavilion, Lu Ye kembali dan terus membantu klan Asura Surgawi memecahkan masalah kutukan garis keturunan. Memecahkan beberapa konstelasi bintang bukanlah masalah besar baginya. Meskipun kultivasinya ditekan sejauh dia hanya bisa menampilkan kekuatan konstelasi bintang, dia telah mencapai kesempurnaan di bidang ini. Bagaimana melon bengkok dan kurma pecah-pecah itu bisa menjadi lawannya? Belum lagi, ada juga niat membunuh yang tak terbatas dari dadu takdir. Di bawah pengaruh niat membunuh sebesar itu, musuh manapun yang menghadapinya secara langsung akan kehilangan akal sehatnya. Adapun Yu Yaorao, bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator. Meskipun dia telah mengalami pengkhianatan, bagi seorang kultivator, apapun yang tidak dapat dikalahkan akan menjadi modal mereka. Oleh karena itu, Lu Ye tidak khawatir Yu Yaorao tidak akan bisa melupakannya. Dia hanya perlu sedikit waktu. Dia telah tinggal bersama klan Asura Surgawi selama hampir 1 tahun. Biasanya, jika dia tidak membantu mereka memecahkan kutukan garis keturunan, dia akan pergi ke Ocean Pavilion untuk membaca slip giok. Bagi Lu Ye, hari-hari seperti itu sangat membosankan. Pemanggilan Yu Yaorao kebetulan membuat dia melatih otot dan tulangnya. Hal ini membuat suasana hatinya jauh lebih baik.